Syukur saudara, Tuhan masih menjumpakan kita hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih. Kehidupan anugerah-Mu bagi kami hingga pagi hari ini. Kami akan membuka lembaran firman-Mu Tuhan, membaca dan renungkan. Layakkan kami Allah Roh Kudus, dan berbicaralah karena hati kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca hari ini, untuk kita renungkan dan pegang bagi kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan yang mau kita hayati, renungkan hari ini berbicara kepada kita dengan satu perenungan. Rumahku adalah rumah Tuhan. Saat melihat pohon ara berdaun, Yesus tentu berharap menemui buah dari pohon ara itu. Begitu pula ketika ia memasuki bait Allah. Yesus tentu mengharapkan ia berjumpa dengan orang-orang yang hidup selaras dengan firman Tuhan. Namun realita yang terlihat sungguh mengejutkan Yesus. Sebagaimana namanya bait Allah, tentu orang akan menganggap bahwa bait suci adalah tempat orang melakukan hal-hal yang suci dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Para rohaniawan yang melayani di bait suci telah kehilangan kepekaannya, sehingga tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap Allah yang kudus yang disembah umatnya di baitnya. Mereka tidak lagi gentar terhadap kehadiran Tuhan di bait suci. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat orang Israel berdoa, sebagai sinagoge untuk beribadah, mendengarkan Taurat, menerima pengajaran dan didikan dari para imam, dibiarkannya menjadi area perdagangan, di mana tidak hanya terjadi jual beli, tetapi di sana terjadi kecurangan dan penipuan, kebohongan, kejahatan, berarti dosa. Atau dengan kata lain pula, para rohaniawan yang terhormat itu telah membiarkan bait Allah dinajiskan, padahal mereka bertugas khusus untuk memelihara kekudusan bait Allah. Bait suci yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ayat 17, malah dijadikan sarang penyamun. Betapa menggelisahkan hati Tuhan dan menggenaskan Dia. Maka dapat dipahami bila Yesus menjadi marah dan menjungkir balikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati yang dijelaskan dalam ayat 15. Dengan tegas, ia melarang orang menginjak-injak kekudusan bait Tuhan atau bait suci. Ayat 16.
Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Namun orang bebal memang tidak akan pernah mengerti sebuah teguran, tidak akan pernah menyambut didikan dan ajaran, dan menolak perubahan hidup dari arah yang salah kepada yang benar. Seharusnya para pemimpin umat bertobat. Seharusnya mereka menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Dengan situasi membiarkan seperti itu, mereka tidak menyuarakan suara kenabian, tetapi mereka terbawa arus, bahkan membiarkan semua terlaksana. Tetapi tidak hanya itu, ketika mereka mendengar teguran tajam dari Yesus, mereka bukan menyadari dan menyesal tentang kesalahan atau kejahatan yang mereka telah lakukan. Malah sebaliknya, merancangkan pembunuhan Yesus karena mereka takut dan terancam akan tergeser oleh karena kehadiran Yesus. Mereka sadar bahwa ada banyak orang takjub dari luar sana terhadap ajaran-ajaran Yesus. Sangat jelas saudara, dari luar para imam dan ahli Taurat ini, begitu penampilan mereka memukau. Mereka menampilkan figur yang semu. Dari luar mereka jelas terlihat sebagai pemimpin rohani, tetapi sikap dan tindakan mereka sama sekali tidak mencerminkan kualitas kerohanian mereka yang akan memberikan teladan atau contoh. Malah meresahkan. Mereka sama seperti pohon ara yang berdaun, tetapi tidak menghadirkan buah. Berarti kehidupan mereka tidak punya makna. Pertanyaan untuk kita bawa pulang, apakah Anda dan saya juga kelihatan saleh atau mungkin merasa saleh? Apakah kita juga kelihatan benar, tetapi sesungguhnya tidak melakukan kehendak Allah, mengecewakan hati Tuhan? Adakah Dia, yaitu Tuhan, ketika Ia mengampiri kita, Ia justru menemukan kehidupan rohani kita yang tidak berbuah, yang membuat Dia kecewa? Maka kita adalah pohon ara yang tidak berbuah, namun berdaun. Karena itu saudara, lewat perenungan pada saat ini, mau menegur kita betapa Tuhan merindukan kekudusan dipelihara dalam kehidupan setiap umatnya. Bait Allah tetap difungsikan sebagai tempat di mana orang percaya berjumpa untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk beribadah kepada Allah. Bait Allah adalah juga wadah di mana umat Allah mendapatkan pendidikan rohani yang akan menuntun mereka untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ka'bah Allah atau bait suci secara sungguh adalah hidup kita, tubuh kita yang dikaruniakan Allah bagi kita. Mari kita pelihara kesucian hidup kita, kekudusan kita sebagai umat Allah. Karena itu, jangan biarkan kita ada di tengah-tengah kegelapan dengan melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi kita tarik diri dari kuasa kegelapan dan berani tampil beda, lalu memberikan kesaksian di dalam kehidupan kita. Maka orang lain yang melihat melewat interaksi kita sebagai wujud pohon ara yang berbuah, maka orang lain akan datang mencari siapakah Allah yang telah menguduskan engkau dan telah memberkati engkau. Kami pun rindu untuk datang kepadanya. Hidup kita sebagai tubuh ini telah menjadi surat Kristus yang dibaca, telah menjadi alat kesaksian, sehingga orang setiap saatnya datang dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya suatu saat seluruh lidah di muka bumi ini mengaku Yesus yang adalah Tuhan
sesungguhnya juga juru selamat bagi setiap orang yang mau berjanji berubah hidup di hadapannya setelah mereka bertobat. Karena itu saudara, percayalah, Tuhan mengasihi Anda dan mengasihi saya. Tetaplah mengandalkan Dia. Peliharalah cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi kita sebagai bahagian kerinduan untuk memelihara kekudusan Allah. Kita masing-masing punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita kembangkan itu dengan hidup benar di hadapannya. Maka Tuhan akan bersuka cita dan bangga memiliki kita sebagai umatnya. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami hari ini dalam karya kami, dalam pekerjaan, dalam rencana, dalam usaha. Oh Tuhan, tuntun kami senantiasa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu dalam segala perkara. Tuhan hadir. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan dalam segala kondisi mereka, baik yang ada di rumah istirahat maupun yang ada di rumah sakit. Engkau mendengar doa mereka untuk menerima pemulihan yang sempurna. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Kuatkan hati mereka, hiburkan mereka Tuhan, jernihkan pikirannya sehingga mereka mampu melewati duka cita itu dengan tetap bersandar kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami dalam segala kondisi. Mereka ada dalam pantauan Tuhan dan mereka hidup tidak mengecewakan Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya. Sempurnakanlah sukacita itu Tuhan. Nama-Mu senantiasa mereka agungkan dalam sukacita mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berperkaralah bagi mereka. Pemerintah kami dalam memimpin kami ke arah yang lebih benar, lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Akan diberkati semuanya. Sehingga yang terjadi interaksi kehidupan bagi masyarakat dan bangsa ini adalah damai, adalah sukacita, dan hidup berkenan kepada Allah. Ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini.